Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novian Chandra Ari Pratama. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan sistem komunikasi interpersonal. Sebelum memasuki sistem komunikasi interpersonal, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah terjadinya interaksi berbagi informasi dan perasaan antara individu dengan individu, supaya terjadi umpan balik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Komunikasi interpersonal menurut para ahli. Menurut Joseph Adovito, dalam buku The Interpersonal Communication Book, komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua individu atau antar individu dalam kelompok dengan beberapa efek dan umpan balik seketika. Sedangkan menurut Everett M. Rogers dalam Depari, komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi dari mulut ke mulut dengan interaksi tatap muka antara beberapa orang pribadi. Lain halnya dengan Dian Bernoulli yang mengemukakan bahwa komunikasi antar pribadi dihubungkan dengan pertemuan antar dua individu, tiga individu, ataupun lebih yang terjadi secara spontan dan tidak berstruktur. Masuk ke proses komunikasi interpersonal. Kelompok sebelumnya sudah membahas apa itu proses komunikasi interpersonal. Maka dari itu, kita langsung saja masuk ke sistem komunikasi interpersonal. Perkenalkan, nama saya Nada Madeha dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Sistem komunikasi interpersonal. Dalam berbagai perspektif, komunikasi interpersonal bisa menjadi cara yang efektif maupun tidak efektif. Sistem komunikasi interpersonal ini dapat ditinjau dari berbagai macam sudut pandang, salah satunya dalam perspektif humanistik. Dalam perspektif humanistik, sistem komunikasi interpersonal dikaitkan dengan beberapa sifat keterbukaan, sikap empati mendukung, sikap positif, kesetaraan komunikasi, proses komunikasi yang jujur, bermakna, dan memuaskan semua pihak. Berikut poin-poin penting komponen sistem komunikasi interpersonal dalam sudut pandang humanistik. Keterbukaan. Menurut sudut pandang humanistik, proses komunikasi interpersonal harus menjadi proses yang efektif, di mana seseorang individu harus terbuka terhadap individu lain yang diajak berkomunikasi. Kedua, empati. Sikap empati didefinisikan sebagai kemampuan manusia dalam menempatkan diri pada posisi manusia lainnya. Ketiga, sikap mendukung. Sikap suportif juga sangat penting untuk menciptakan komunikasi interpersonal yang efektif. Kelima, sikap positif. Dalam perspektif humanistik, komunikasi interpersonal juga harus dilandasi oleh sikap positif antar kedua belah pihak. Kelima, sikap kesetaraan. Kesamaan atau kesetaraan perilaku dari pihak-pihak yang melakukan komunikasi interpersonal juga menjadi kunci untuk menciptakan komunikasi interpersonal yang efektif. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang telah menyimak. Mohon maaf apabila penyampaian dari kami ada keliru atau hilaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.